Masih juga belum bisa percaya bahwa sensasi fisik yang kamu alami ketika mengalami gangguan kecemasan ataupun gangguan kecemasan plus masalah lambung adalah sebenarnya tidak apa-apa, adalah sebenarnya itu aman bagi kamu. Masih susah untuk meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya aman-aman saja, sehingga membuat kamu masih saja di tempat itu-itu saja, masih saja belum berani keluar rumah, masih saja tetap di dalam rumah, atau masih saja nggak berani pergi jauh, atau masih sering saja ke IGD, masih sering shopping dokter karena masih tidak percaya bahwa kamu aman. Nah, 5 cara ini akan membantu kamu untuk bisa meyakinkan diri kamu bahwa kamu aman, membuat otak kamu akan lebih percaya bahwa kamu aman. Banyak sekali orang yang ketika mengalami gangguan kecemasan tuh masih mengeluhkan sensasi fisik yang dialami dari mulai pusing, sakit kepala, mata blur ya kan, kemudian leher sini tegang, ya nggak enak, kemudian rahang juga hanya kaku, kemudian jantung berdebar, dada nyeri, nafas cepat, nafas pendek, kemudian sensasi di perut, kemudian semua sensasi lemas, sensasi, wah banyaklah sensasinya. Dan itu masih saja orang masih merasa bahwa itu adalah sesuatu yang berbahaya. Dan walaupun sudah diedukasi berkali-kali bahwa itu sebenarnya aman, kalau kamu tonton terus video saya, kalau kamu masih baru, kamu juga bisa tonton video saya sebelumnya, yang saya mengatakan bahwa ya itu sebenarnya adalah aman. Karena apa? Karena sudah dicek ke dokter kan, dan dokter juga seperti biasa pasti hanya mengatakan asam lambung gitu kan, gangguan lambung, minum obat gitu. Kemudian kalau dokter sudah memberikan kamu obat, kemudian kamu masih juga terus visit dia gitu kan, pasti dikasih, "Oh, kamu ke psikolog, kamu ke psikiater," gitu kan. Biasanya begitu. Nah, dalam video-video saya sebelum ini, saya sudah sering katakan, "Ayo berikan pesan aman ke otak, jangan berikan pesan ancaman ke otak. Kamu percaya bahwa semuanya baik-baik saja," gitu kan. "It's okay not to be okay." Nah, tapi yang terjadi adalah saya masih menemui bahwa banyak dari teman-teman yang masih tetap aja merasa fokusnya di sensasi terus, fokusnya di sensasi terus. Semakin fokus di sensasi, semakin sensasinya membesar. Itu juga udah sering saya bahas kan, semakin kamu fokus sama sensasi, semakin memberikan perhatian, maka itu akan dianggap penting oleh otak dan itu akan semakin membesar. Maka sensasimu akan semakin bertambah dan semakin terasa. Dan teman-teman, saya juga mau menyampaikan bahwa sebenarnya gangguan cemas itu bisa pulih, anxiety disorder itu bisa pulih kok teman-teman. Apapun yang kamu rasakan selama ini dengan kamu merasakan sensasi, kemudian kamu takut, kemudian kamu merasa apapun, itu bisa pulih. Dan inilah salah satu buktinya. Halo, nama saya Sudi Sugandi dari daerah Bekasi Utara. Oke, jadi selama ini, sebelum ini, apa yang Pak alami? Sebelumnya saya sering mengalami sensasi cemas, gelisah yang berlebihan, sampai nggak bisa tidur, sampai merasa mau meninggal, pokoknya macem-macem lah, itu nggak karuan, pikiran ngambang nggak jelas kemana, hidup terasa kacau lah pokoknya. Oke, dan itu sudah cukup lama ya? Cukup lama, udah hampir 6 bulan yang lalu. Oke. Dan setelah Bapak terapi di sini, apa yang Bapak rasakan? Mulai merasakan lega, plong, bebas, terlepas dari penderitaan yang pernah dialami sebelumnya beberapa bulan yang lalu. Ya nggak perlu ya. Hmm, Oke. Jadi udah bebas dari semua takut mati udah nggak ada lagi. nggak ada lagi. Terus apa lagi? Gelisah juga udah nggak ada. Rasa plong sekarang eh, lebih bersemangat aja buat jalan hidup. Teman-teman, percayalah bahwa kamu bisa pulih. Ya. Dan kamu bisa juga melakukan terapi offline ataupun terapi online bersama dengan saya. Kamu bisa hubungi admin di sini untuk melakukan perjanjian terapi bersama dengan saya. Nah,
Jadi teman-teman, di video ini saya harapkan buat kamu yang masih belum berani keluar rumah, masih saja sering shopping dokter, masih saja sering ke IGD, masih saja nggak berani mandi, masih saja kemudian merasa bahwa ini akan mati, akan sakit, dan lain-lain, maka lakukanlah langkah-langkah ini. Langkah yang bisa kamu lakukan, langkah pertama adalah catat sensasi fisik dan juga catat polanya. Jadi kamu perlu tahu untuk kenali diri kamu sendiri. Perlu mencatat sensasi fisik ini muncul ketika triggernya apa. Ya, mencatat polanya apa. Mungkin kamu udah jelas, ketika mendengar berita orang meninggal, saya kemudian ada sensasi ini. Atau ketika saya sore, kemudian ada sensasi. Atau kemudian ketika saya melakukan A, kemudian ada sensasi. Kita mulai catat sensasi fisik ini mulai muncul ketika apa, polanya itu bagaimana, trigger atau pemicunya itu apa. Biasanya kan ada pemikiran-pemikiran akan begini gitu kan. Itu juga dicatat ya. Dan kemudian coba perhatikanlah dari sekian kamu catat itu selama sekian hari bahwa terbukti bahwa itu yang kamu takutkan tidak pernah terjadi. Ya. Semua catatan kamu itu kamu review lagi. Apa yang kamu takutkan tidak pernah terjadi. Dan ini sebenarnya sudah cukup untuk menegaskan bahwa kamu aman. Kalau kamu belum bisa percaya dengan kamu catat selama 2 hari, 3 hari, coba kamu panjangin selama seminggu, 2 minggu. Dan dari catatan itu, cobalah perhatikan, terjadi nggak yang kamu takutkan? Terjadi nggak yang kamu pikirkan? Nggak pernah terjadi. Mimpi buruk, kemudian khawatir akan meninggal, beneran, jadi cemas. Kamu lihat tuh, mimpi buruk itu terjadi bulan apa, tanggal berapa. Sekarang bulan apa, tanggal berapa. Beda nggak? Terjadi nggak? Nggak terjadi kan? Nah, itu sebenarnya sudah bisa membuktikan untuk membuat logika kamu jalan bahwa ini loh, memang tidak pernah terjadi. Oke, silahkan kamu lakukan cara pertama ini. Kemudian cara kedua adalah melakukan eksperimen. Melakukan eksperimen terhadap sensasi. Jadi kita mau membuktikan, bereksperimen, ini sensasi ini benar nggak sih membuat apa yang seperti aku pikirkan. Jadi, kalau misalnya kamu jantung berdebar, kemudian kamu merasa takut akan mati, maka buatlah jantung kamu berdebar. Entah itu kamu kemudian lari, entah kamu kemudian olahraga, dan kemudian lihat, ketika jantung berdebar mati enggak? Jantung berdebar sakit jantung enggak? Kan enggak gitu loh teman-teman. Nah ini sama seperti yang saya pernah bahas di video sebelum ini, yaitu tentang pikiran. Bagaimana kita untuk memvalidasi pikiran kita, apakah pikiran kita itu benar atau tidak, yaitu dengan cara melakukan eksperimental, melakukan eksperimen seperti ini juga ya. Jadi, dengan kamu terus melakukan eksperimen, kamu bisa mendapati bahwa apa yang kamu takutkan itu tidak pernah terjadi. Ya. Jadi, untuk membuat teman-teman percaya bahwa sensasi itu sebenarnya tidak bahaya adalah ya eksperimen, lakukan eksperimen. Jadi, sebenarnya ini juga mirip dengan exposure terapi kan teman-teman, membuat kita terpapar kan dengan sensasi itu untuk kita lihat bahwa sebenarnya kita tuh ya aman gitu loh. Silahkan dilakukan cara-cara ini, lakukan eksperimen pada diri sendiri untuk melihat bagaimana sensasi itu sebenarnya aman bagi dirimu. Tidak seperti apa pikiran kamu katakan. Kemudian yang ketiga adalah fokuslah pada aktivitas yang menyenangkan. Ketika sensasi lagi muncul, izinkan untuk fokus pada aktivitas yang menyenangkan. Misalnya kamu suka untuk masak, ya udah sensasi muncul, ya udah kamu tetap masak aja. Karena masak itu menyenangkan hobi kamu kan, ya udah nikmati aja masak gitu loh. Atau ketika kamu merasa misalnya ada sensasi, kemudian kamu ya bisa aja kemudian kamu sambil setel film humor gitu, walaupun mungkin susah untuk ketawa, tapi bisa aja nanti ada humor itu kemudian kamu tawa. Jadi izinkan adalah ketika ada sensasi tidak nyaman, kamu tetap lakukan aktivitas kamu dan kalau bisa lakukan aktivitas yang menyenangkan. Aktivitas yang selama ini menyenangkan ketika nggak ada sensasi. Kamu lakukan, ya. Supaya apa? Supaya kamu tidak terus takut dengan sensasi. Itu adalah salah satu cara yang bisa kamu lakukan. Entah misalnya ngobrol dengan teman gitu kan, karena kamu suka ngobrol. Itu bisa membantu kamu untuk kamu bisa bisa tidak lagi takut sama sensasi. Cara keempat adalah berikan nama pada sensasi.
Daripada kamu terus melabel bahwa sensasi itu adalah sakit, tanda sakit, ya kan? Kalau jantung berdebar kencang, artinya jangan-jangan ini adalah sakit jantung. Kalau kemudian pusing, jangan-jangan tumor gitu kan. Jadi kamu kan selalu melabel atau mengkaitkan bahwa sensasi itu dengan sakit, sensasi itu dengan kematian, sensasi itu dengan yang horor, yang tidak enak lah. Nah sekarang mendingan kamu kasih nama aja sensasinya. Jadi misalnya jantung berdebar ini, daripada kamu label atau kamu kaitkan dengan sakit, kamu kasih nama aja si deg-deg, atau kamu kasih nama si tak-tak karena berdetak, ya, atau karena deg-deg-deg, kasih nama si deg-deg. Ya, nah cara ini bisa membantu kamu untuk bisa lebih tenang menghadapi sensasi yang hadir. Jadi ketika misalnya ambil contoh nih, jantung berdegup kencang, duduk 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 gitu ya. Maka kamu bisa katakan seperti ini, "Oh, si deg-deg lagi main, lagi muncul." Ya udah. Jadi sedeg-deg ini ketika kamu berikan nama, itu akan jauh lebih membuat kamu tidak terlalu takut, teman-teman. Yang membuat kamu takut adalah kamu kaitkan dengan namanya penyakit, dengan kematian, dan dengan hal lain. Jadi, ketika jantung berdegup kencang datang, kamu sekarang katakan, "Oh, si deg-deg." Nah, itu pasti beda hasilnya, teman-teman. Nah, jadi ini akan sangat membantu kamu. Nah, misalnya pusing, kasih namanya si sing-sing gitu. Ah, sing-sing-sing ini datang. Sing-sing, sing-sing. Lu datang, gue lagi ngerjain ini, sing-sing. Ya udahlah, nggak apa-apa, sing-sing. Ini akan membuat kamu tuh jauh lebih rileks, teman-teman. Nah, itu kasih nama terserah kamu, teman-teman. Mau kasih nama apa ya terserah. Intinya adalah ketika kasih nama, itu bisa memberikan pesan aman ke otak kamu. Silakan kamu kasih nama untuk sensasi-sensasi yang lain itu bebas. Kemudian yang kelima, teman-teman, dari kasih nama ini, kamu bisa untuk kemudian anggap bahwa sensasi kasih nama ini adalah sebagai person atau sebagai ya kayak sebagai kamu anggap sebagai yang bisa kamu ajak ngomong untuk berdialog gitu loh. Jadi misalnya si deg-deg datang gitu kan. Deg-deg, kamu datang deg-deg. Aduh, deg-deg. Semuanya aman-aman saja, deg-deg. Seperti biasa, deg-deg. Semuanya ini nggak ada ancaman, deg-deg. Ya, deg-deg. Udah, deg-deg santai aja, deg-deg. Silahkan aja, deg-deg dah. Gue mau lanjutkan kerjaan gue dulu ya, deg-deg ya. Nah, gitu juga bisa. Jadi kamu ngobrol. Ngobrol itu membantu kamu, teman-teman. Ngobrol dengan si deg-deg. Dianggap sebagai seseorang, tanda kutip. Ini membantu kamu, ya. Itu cara kelima. Lanjutannya dari cara keempat. Nah, dengan kamu melakukan seperti ini, biasanya akan jauh lebih enak, teman-teman. Ya, cara ini sangat efektif menurut saya dan sudah saya juga sering praktekkan ke klien saya juga lumayan efektif. Nah, itu aja teman-teman, silahkan kamu lakukan. Dari yang pertama adalah kamu mencatat kamu sensasinya apa, triggernya apa, polanya bagaimana, dan kamu bisa lihat bahwa oh ternyata yang saya lakukan nggak pernah terjadi. Dari data-data yang kamu catat itu semuanya sudah terbukti nggak pernah terjadi. Itu akan membuat logika kamu lebih berjalan. Kemudian kamu lakukan eksperimen, eksperimen pada sensasi itu, ya, buktikan bahwa oh sensasi memang aman. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada hal yang menyenangkan. Jadi ketika ada sensasi hadir, tetap aja fokus pada sesuatu kegiatan menyenangkan dari kamu. Kemudian keempat adalah beri nama. Beri nama pada semua sensasi yang hadir. Yang kelima adalah ajak ngobrol. Kamu ngobrol dengan sensasi itu, seolah sensasi bisa ngomong gitu. Kamu ajak guyon, nah ajak humor sensasi itu. Nah, ini akan membantu kamu. Nah, cara ini silahkan kamu praktekkan mana yang paling efektif. Nah, semoga cara ini membantu kamu untuk lebih baik ya. Dan bagi kamu sekali lagi yang masih mau ingin melakukan terapi online, terapi offline bersama dengan saya, silahkan hubungi admin di sini untuk saya bantu kamu untuk bisa pulih dari gangguan kecemasan dengan izin Tuhan tentunya. Kita kerjasama untuk membantu kamu jauh lebih baik. Demikian ya teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu semuanya. Salam bye-bye cemas.